2 GP. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Zaki. Belum doa kan? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk hari ini atau yang tidak hadir pada hari ini? Nihil. Alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Nah, pada hari ini kita ada semangat baru untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalau misalnya ada buku selain biologinya tolong disingkirkan dulu atau wadah makannya ditaruhlah dulu, disimpan dulu di bawah. Jadi yang ada di atas meja cuma ada buku saja. Topi-topinya simpanlah dulu yang habis upacara. Oke. Selanjutnya, siapa yang di sini hobi minum jamu? Atau saya? Ngapa hobi minum jamu? Enak. Jamu anak-anak. Menurut kamu jamu itu tak salah satu minuman apa? Tradisional. Ada efeknya enggak bagi tubuh? Efek negatifnya, efek sampingnya. Jadi kalau kita sering minum jamu itu bisa menyebabkan namanya banyak dampak positif bagi tubuh kita. Salah satunya apa? Bisa untuk kesehatan, sistem imun tubuh kita, pertahanan tubuh kita, dan bisa juga untuk kecantikan. Selain itu juga dia tuh bisa kalau misalnya agak bau badan dikit bisa menghilangkannya. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya fakta atau mitos kalau si jamu ini nih dapat mengurangi rasa gatal pada tubuh? Menurut kalian? Mitos. Ngapa mitos? Biasanya kalau ada timbulnya rasa gatal pada tubuh kita itu biasanya kalau misalnya kita udah bisa makan telur nih, kita paksain untuk makan telur. Lama-lama tubuh kita mengalami namanya ada reaksi kan? Nah, reaksinya biasanya jadi bentuk gatal. Biasanya itu dinamakan orang itu kena apa? Alergi. Alergi adalah salah satu gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Jadi kita hari ini belajar tentang gangguan sistem pertahanan tubuh. Oh, kira mana? Nah, sebelum kita mulai untuk belajarnya, ada baiknya Ibu kasih kalian soal pretest. Pretest yang kita pakai quizzes ya. Kita les. Sudah? Bisa kodenya?
Bisa. Atau nak scan kodenya, kirim. Ibu kirim ke Zaki. Sudah masuk? Baru 3. Apa? Yang bawah sekali, yang Zaki kirim kan? Yang kodenya 909595. Sembilan puluh 9595. Sudah bisa dimulai? Belum. 27. 28, 29. 34 ya? 30. Ya apa? Oh. 30. 31. 32. 32. Mulai, kita mulai ya. Ya, apa lagi ya? Suaranya sudah, kita mulai? Sudah. Mulai ya. Ada berapa soal itu ya? Oh. Apa? Menunggu. Sudah dimulai?
Ananda. Oke. Ayo. Sudah? Go, 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 go. Enggak apa-apa. Alia ya 1. Lah berapa persen? Ayo selesailah. Hah? Merah-merah. Oke, selesai? Selesai. Belum? Sudah? Jawaban yang benar. Oke, selesai? 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 Selesai. Oh, ada postes juga. Yang nomor 1 Alia ya. Ya. Berarti oke. Sudah? Nah, setelah kalian nganuk ke untuk pretest tadi kan terkait tentang bagaimana sih pengetahuan kalian terkait apa itu gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Apa sih kita motivasinya untuk belajar tentang gangguan sistem pertahanan tubuh ini? Supaya kalau kita tuh lebih aware dengan diri kita, bagaimana sih untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Kita kalau balik 2 tahun ke belakang kita terkena ada apa? Virus corona. Virus corona itu menyerang namanya sistem pertahanan tubuh. Jadi untuk kita ini bagaimana sih untuk mempertahankan sistem pertahanan tubuh kita supaya tidak terserang oleh namanya patogen dalam tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kalian dapat menjelaskan apa itu gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, kalian menjelaskan untuk menentukan gangguan-gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, kalian menganalisis gangguan sistem pertahanan tubuh. Dan keempat, kalian dapat membedakan macam-macam gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Apa manfaatnya pada pembelajaran pada hari ini? Diharapkan kalian tuh dapat mengetahui. Biasanya kalau yang dulunya tidak suka olahraga, sekarang sukanya olahraga. Misalkan yang dulunya tidak suka makan sayur, sekarang harus bisa makan sayur atau makan makanan yang bervitamin. Karena apa? Sistem pertahanan tubuh kita itu dibentuk dari bahan-bahan alami. Terus juga yang biasanya suka begadang bisa dikurangi begadang. Karena apa? Kalau sudah terserang gangguan sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh, kekebalan tubuh akan banyak gangguan atau penyakit yang akan kita hadapi di kehidupan sehari-hari untuk mengganggu apa? Metabolisme dalam kinerja tubuh. Nah, kalau kata gangguan itu kan artinya di mana ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang merusak atau ikut berkinerja dalam tubuh kita. Jadi dia ikut bagaimana cara tubuh kita untuk bekerja ya kan. Nah, tapi zat asing ini nih bersifat patogen. Masih ingat kalau patogen, arti patogen itu artinya apa? Patogen berarti zat asing yang patogen, merugikan. Merugikan bagi dalam tubuh kita. Karena apa? Dia akan mengganggu dari metabolisme dalam tubuh kita. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada
Anak-anak yang sedang apa? Belajar. Apa bedanya anak-anak sedang belajar dengan yang kalian sekarang ini? Ada? Belajarnya di mana? Di rumah. Kalian belajarnya di mana? Di sekolah. Ngapa mereka belajarnya di rumah sedangkan kalian belajarnya di sekolah? Oh, introvert, boleh juga. Terus apa sih kaitannya dengan kayak tanah apa sih pita warna merah tersebut terhadap ada namanya bayi? Nah, coba kalian perhatikan video ini. Kompas. Kedengeran nggak suaranya ya? Kalau udah kedengar di dalam Google itu ada kan? Jadi dia ini bawa anak-anak, ada 14 anak yang mengidap HIV. Jadi dia biasanya harus di sekolah yang biasanya harus sekolah normal, tapi karena dia itu tidak bisa, karena masyarakat pasti berpikir, oh HIV pasti takut tertular. Kalau disentuh nanti tertular. Nah, jadi dia di anak 14 orang ini nih dimasukkan supaya untuk tidak bersekolah secara normal atau dia bersekolah di rumah saja atau belajar di rumah. Tapi ada hak pada seorang anak itu bahwa seorang anak itu harus tempatnya belajar. Harus anak itu mempunyai suasana belajar sendiri. Jadi menurut kalian, berdasarkan video ini, kenapa seorang anak yang umur masih SD itu bisa terkena HIV? Genetik orang tuanya. Bisa enggak kalau misalnya kita kena sentuhan C ini baik, sudah masuk HIV? Tidak. Berarti dari faktor genetiknya orang tuanya. Tapi untuk di bagian awam atau masyarakat umum bahwa mereka belum ada pemahaman terkait itu. Terus kok bisa sih orang tuanya bisa terkena HIV? Nah, nanti akan kita bahas bahwa ada berapa macam kasus terkait ada gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Ternyata HIV itu adalah salah satu gangguan pada sistem pertahanan tubuh yang dibedakan menjadi 3. Kalau sini kan ada 3 pertahanan tubuh ini dibedakan. Yang pertama ada namanya Pak Ganjar, gubernur. Ada namanya imunodefisiensi. Terus dia ada lagi yang ini autoimun. Terus yang ketiga ada namanya alergi. Nah, dari kasus yang kita angkat ini bahwa ada anak 14 orang yang berasal dari SD itu terkena HIV itu termasuk pada gangguan sistem pertahanan apa? Bagaimana seorang anak yang masih berumur 10 atau 11 tahun dia sudah bisa terkena HIV? Emang apa yang dilakukan orang tuanya? Bagaimana cara penyebaran HIV? Bagaimana cara pengobatan HIV? Apakah HIV, autoimun, dan alergi bisa disembuhkan? Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Ibu akan sudah kasih kalian, Ibu kasih kirim kalian LKPD. Kalian di situ ada 3 bahasan, yaitu ada lupus, ada Stephen Johnson syndrome atau SJS atau SSJS bisa disebut, dengan ada penyakit AIDS. Nah, dari 3 ini kalian per kelompok, kalian bagi bagaimana nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum itu kalian duduklah berkelompoknya. Masih ingat kan kelompoknya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 6. Tempat duduknya sekarang, duduklah dalam kelompok. Bukunya jangan lupa dibawa. Itu gabung. Kamu satu kelompok kan? Iya kan gabung. Itu Mada Beskat.
Sudah? Itu masuk kelompok mana? Kelompok 4. Gabungi back mejanya. Bisa udah kamu gawe? Bisa, oh sudah bisa. Oke. LKPD-nya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3 mana? 3, kelompok 5, kelompok 6. Nah, Ibu kasih LKPD-nya sudah Ibu share di grup, tinggal kalian lihat di situ. Terus pengerjaannya selama 25 menit. Sudah itu bagilah peran kalian masing-masing untuk yang mana presentasi, yang mana untuk berdiskusi terkait kasus yang kalian pilih. Selamat mengerjakan. Suaranya kayak kalau diskusi apa? Ya kalian ini aja, tinggal buat namanya, tinggal di ini kan, diskusikan lagi. Ah? Pinjam ya. Kalian mau buat, dari kan ada LKPD kan, sudah Ibu kasih LKPD. Nah LKPD-nya mau dibuat kalian infografis atau PPT atau poster, serah kalian sesuai dengan kasus yang kalian pilih. Di sini ada 3 kasus kan, ada lupus, alergi, sama autoimun. Sumber belajarnya bisa kalian klik dari scan ini, dengan ada bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan juga di grup. Bahan ajar atau bahan bacaan terkait materi sistem pertahanan tubuh. Ya, apa? Ini, yuk kalian kerjai yang mana yang bagian yang belum kan? Kalian simpul ke yang mana, bagilah cara kalian jelaskan tentang terkait apa? Lupus. Ngapa kalian milih lupus itu ya? Selesainya jam 9 kurang 8.45. 8.30 boleh. Ini kan sudah ini masih nggak dibikin PPT lagi atau apa kayak inilah pas presentasinya. Kalau kalian sudah ya boleh kalian langsung ke ini, tapi kesimpulannya belum ada ini kesimpulannya. Jadi nggak usah apa-apain lagi, tinggal namanya kesimpulan aja. Kalau kalian sudah ada apa-apa. Iya, ini ada. Kalau sudah kesimpulannya, tinggal kalian gabungin apa sih lupus itu pemahaman kalian kayak itu. Nah, kalau kalian mau nanya tentang terkait materi yang disampaikan oleh teman kalian, boleh juga apa tentang, kan kalau lupus berarti yang ada yang bisa kalian tanyakan berarti tentang AIDS sama SJS kan, sindrom kan.
Iya. Apa? Kalau kalian lah sudah, kalian ini belum ada sih bahasanya kan, bahaslah dulu terkait itu. Ya isi dulu. Apa? Kamu gawe ke live tuh. Kalau misalnya sudah semua, nah kalian buat tinggal kan, ya kan, simpulannya B kan. Tapi kalau misalnya ada yang belum, ya cari dulu yang lain misalnya. Tinggal kesimpulan kan kalian belum? Kalian bahas tentang apa? Berarti yang akan maju kan ada lupus sama AIDS kan? Kalian boleh diskusi cak mano lupus yang mana sih? Sindrom itu masuknya di bagian mana? Apakah autoimun atau imun diferensiasi atau alergi? Maju kayak kamu kan? Ya aja lah. Gawe kelah. Yo, gawe kelah. Jangan lupa buat kesimpulan kamu tuh. Nanyo kalau misalnya kawannya maju presentasi. Iya kan dia ngerti tema kayak dia. Hah? Bagian apa kalian? Ya lupus, lengkuan. Lupus. Kenapa? Mana kalian? Sudah. Awal-awal tuh. Udah kasih nak ditanya? Belum ada. Anjir. Gak apa-apa, buat lagi, gak apa-apa. Oh, boleh. Good. Ya, boleh. 8:30 ya? 5 menit lagi. 8:30 salah. Ya. Kalau kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, ya sudah, tidak usah ada tambah lagi. Kalau misalnya ada yang nak kalian tambahi tentang ini, boleh. Bagaimana lupus itu, serah kalian. Kan studi kasus kan? Nah, sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, sama-sama.
Tiga menit lagi ya. IPA 1, 3 menit lagi kan maju presentasi? Bisa? Bisa. Randomize mungkin masuk satu. Apa? Di random. Ya random. Itunya dikirim ke grup Kak Zaki. Yang kalian dikirim ke grup ya. Oke. Bisa kita mulai? Sudah dikirim belum Zaki? PPT-nya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kirimlah di grup. Kirim ke Zaki. Buat ditampilkan. Sudah ada yang ngirim ya? Bisa kita mulai? Sudah. Kelompok siapa yang bisa? Duluan? Kelompok 4? Kan apa jadi? Perwakilannya satu orang. Tidak maju galo lah. Waduh, Solidar, ini kolaborasi kalian lah. Ada Siko yang maju. Sudah belum dikirim Zaki? Sudah ada Zaki? Mana? Kelompok siapa yang nak maju ayo? 7:30. Kelompok 4 siap? Kelompok 1. Kamu jadi gambarnya. Kelompok 1, kelompok 4. Nah, sudah dikirim. Kelompok 4 ya kita. Majulah kelompok 4. Oh. Kelompok berapa? 3 ya? Majulah kelompok 3. Ya. Ayo, ayo, ayo. Give applause for us. Pratika dulu ke depan kan kawannya mau presentasi. Oke, Pratika ke depan kawannya mau presentasi. Siapa yang moderatornya? Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan pada hari ini kami ingin mempresentasikan materi yang sudah kami buat tentang studi kasus HIV atau AIDS. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu walaupun sudah kenal semua. Nama saya Mas Nabila Zaira Anwari. Nama saya Nabila Haitana. Saya Nila Aisyah. Saya Lucia Harita. Saya Zaria. Saya Warga. Untuk materi pertama, Wow, bebas. untuk yang pertama, apa yang akan terjadi jika sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan? Sistem kekebalan tubuh
Sistem kekebalan tubuh yang terganggu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Tubuh tidak mampu melawan virus dan bakteri sehingga seseorang menjadi mudah terkena penyakit. Baca dulu nih. Mengapa sampai sekarang belum ada obat HIV atau AIDS? HIV memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri di dalam sel tubuh yang obat pun tidak dapat mencapainya, alias tidak dapat terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Virus yang bersembunyi ini dapat muncul kembali nanti, sehingga menjadi sulit untuk dihapus secara permanen. Virus HIV cepat berkembang biak dan berevolusi, sehingga mempersulit pengembangan obat yang efektif. Virus HIV juga dapat mengalami mutasi sehingga lebih resisten terhadap obat yang ada. Virus HIV sangat sulit untuk dihapus. Virus ini menyerang sel-sel darah putih yang disebut CD4 atau sel T helper yang penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Virus HIV bisa masuk ke dalam sel-sel ini dan menyalin dirinya sendiri sehingga sangat sulit untuk dihapus oleh sistem kekebalan tubuh. Fokus. Selanjutnya, Hati ke depan. penelitian untuk menemukan obat yang efektif untuk HIV atau AIDS memerlukan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, uji klinis obat baru memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika Anda mengetahui bahwa salah satu keluarga Anda penderita HIV atau AIDS? Hal apa yang harus kita lakukan bagi diri kita dan penderita tersebut? Yang pertama itu jangan menghindar, karena virus HIV ini hanya menular melalui hubungan seksual, paparan darah atau cairan tubuh penderita. Berarti berjabat tangan, berpelukan, atau sekedar bersentuhan dengan penderita HIV itu tidak akan menularkan virus tersebut. Selanjutnya, ajak ke dokter. Jika Anda memiliki anggota keluarga dengan perilaku beresiko HIV, ajak mereka untuk memeriksakan diri ke dokter guna mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, berikan motivasi kepada mereka. Jangan dihindari. Penilaian orang-orang luar mungkin akan sangat mengganggu dan memengaruhi beban mental seorang penderita HIV. Oleh karenanya, motivasi serta dukungan dari keluarga dan sanak saudara adalah segalanya bagi penderita HIV. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi HIV atau AIDS. Yang pertama adalah jarum infus yang terinfeksi. Jika tertusuk jarum bekas seseorang yang mengidap penyakit AIDS atau menggunakan jarum yang diberikan lewat selang infus yang terdapat darah pada selang infus tersebut, maka kemungkinan bisa menular. Dan yang kedua adalah hubungan seksual tanpa pengaman. AIDS dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti cairan sperma atau cairan vagina. Adapun rute penularan AIDS yang paling umum adalah melalui hubungan seksual. Kemudian dari faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya adalah yang pertama, penggunaan jarum infus yang terinfeksi, menghindari penggunaan jarum infus dengan cara menggunakan jarum infus yang steril atau bersih. Yang kedua, hubungan seksual tanpa pengaman, setia kepada satu pasangan dengan menghindari bergonta-ganti pasangan. Atau bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Untuk kesimpulan materi HIV dan AIDS yang bisa saya paparkan adalah gangguan sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 3, yaitu imunidefisiensi yang biasanya menurunkan sistem kekebalan tubuh seperti AIDS dan HIV. Gangguan alergi yang dapat disebabkan berbagai faktor seperti makanan, minuman, dan obat. Gangguan autoimun, penyakit yang menyerang sel-sel aktif di dalam tubuh. Sebagian besar penyakit ini belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul bisa dijaga dan ditekan agar tidak timbul flare. Pengobatan untuk menangani kondisi ini tergantung pada jenis penyakit yang diidap, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Sudah? Ini pertanyaan nggak? Buat ini, siapa yang mau menanya? Itulah dia tadi paparan yang bisa kami sampaikan tentang materi HIV atau AIDS. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya dengan kelompok HIV sama AIDS? Ya, boleh untuk kelompok 1. Sabar, Dam. Lagi, Dam.
Perkenalkan, nama saya Adam dari kelompok 1. Apakah ada contoh selebriti yang terkena HIV AIDS? Selebriti. Mau langsung jawab atau ada selebriti atau artis yang sekarang Indonesia ya? Indonesia atau luar negeri? Yang mana aja bebas. Yang terkena HIV atau AIDS? Ada. Ada siapa? Boleh. Vokalis Queen, Freddie Mercury. Ya. Kenapa dia bisa terkena HIV atau AIDS? Karena hubungan seksual dengan cowok. Oh, Gay. Sudah terjawab? Baik, adakah yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh dari kelompok, aduh nggak tahu, 6. 6. Sudah ini? Terima kasih atas izinnya. Mengapa AIDS tidak bisa disembuhkan? Apa alasannya? Alasan AIDS tidak bisa disembuhkan. Kenapa, Dio? Salah satu penyakit yang tidak ada obatnya, maksudnya. Jadi salah satu alasan mengapa HIV belum ada obatnya, karena HIV itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Jadi dia nggak ada obatnya, tapi ada terapi buat ngehilangin gejalanya gitu loh. Jadi buat bukan menyembuhkan tapi mengobati aja kayak gitu. Kalau ada lagi, sudah jadilah. Ayo boleh, sekali lagi. Ya, pertanyaan terakhir ya. Yap. Jangan ngampuk. Kamu boleh. Agak maju. Ya, dikit lah. Pas. Tidak bisa. Dah, nyala. Apakah nyamuk menularkan HIV? Wah, tepuk tangan dulu pertanyaannya. Menurut kalian, apakah nyamuk itu sebagai penularan HIV? Tentu saja tidak ya, karena kalau HIV ditularkan oleh nyamuk, kayaknya sebagian dari kita ini penderita HIV semua. Jadi kenapa nyamuk ini tidak menularkan HIV? Karena virus HIV itu bukan disebabkan oleh gigitan nyamuk, karena nyamuk itu bukan reservoir yang baik untuk si virus, sehingga tidak akan bisa berkembang di nyamuk. Jadi pokoknya virus itu nggak bisa berkembang di nyamuk gitu. Penularannya sesama manusia. Baiklah, sudah cukup ya atas jawabannya. Kelompok 4 sudah ya? Oke. Baiklah, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lupus. Nah, majulah lupus. Boleh. Oke, lupus. Mana lupus? Lupus yang ini ya kalian ya? Yang ini dak? Lupus yang ini dak? Suaranya. Nah, perhatikan lagi kelompok 3 ada belah sini walaupun sudah. Yuk, geng cowok-cowok. Ini. Yuk, mulailah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang lupus. Apakah lupus? Lupa perkenalan ada. Oh iya, apa? Dalam ada sekolah, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ada. Ayo. Tes. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi tentang program studi tentang lupus. Tapi pertama-tama marilah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Maditya Hafiz. Nama saya Yusuf Raffi Ramadan. Ada Mufa Kurniadi. Nama saya Zaki Mahyudi Putra. Nama saya Muhammad Ataya Azhar Hadi. Nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari. Marilah kami akan memulai presentasi kami sekarang. Apakah lupus? Lupus merupakan bagian dari autoimun yang disebabkan antibodi menyerang jaringan tubuh sendiri. Setiap tahun diperkirakan terjadi sekitar 16.000 kasus baru lupus. Salah satu penderitanya ialah popstar Selena Gomez. Kenapa Selena Gomez harus transplantasi ginjal karena lupus? Karena ginjal terpengaruh oleh autoimun. Jika tidak mencuci darah, maka ginjal akan mengalami kerusakan yang parah hingga mencapai kegagalan ginjal. Apa faktor yang mempengaruhi lupus? Faktornya adalah faktor genetik. Contoh pada Selena Gomez, ayahnya mengidap penyakit lupus nephritis yang menyebabkan komplikasi ginjal. Namun juga dipengaruhi dengan faktor lingkungan seperti kegiatan berlebih, contohnya performa konser Selena terus-menerus. Jadi intinya faktor yang mempengaruhi lupus ada 2, punya ayah yang salah dan punya aktivitas yang salah. Nah, di sini apa solusi untuk menghadapinya? Mungkin pertama adalah mengonsumsi obat-obatan. Yang kedua, hindari aktivitas yang memicu lupus, dan 3, hindari rasa stres. Selanjutnya, ada juga beberapa cara-cara untuk mencegah lupus. Di sini terdapat 4 cara untuk mencegah lupus. Yang pertama adalah hindari paparan sinar matahari langsung, kelola stres, meditasi dan tidak cukup, tidak merokok, dan kontrol rutin ke dokter. Baik, selanjutnya kami akan membuat kesimpulan, yakni kesimpulan kami. Mereka pertanyaan. Autoimun bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, seperti yang terjadi dengan artis yang ada di PPT kami, yakni Selena Gomez, yang harus transplantasi ginjal karena autoimun tidak dapat membedakan yang buruk dan yang baik untuk tubuh, sehingga antibodi dapat menyerang imunitas. Hal ini mempengaruhi kesehatan ginjal, sehingga jika tidak mencuci darah akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok berapa yang bertanya? Perkenalkan diri. Oh, kelompok 3. Perkenalkan, 2 pertanyaan ya. Perkenalkan, saya Nyayu Ahya Kaisha dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, ada nggak sih gejala atau kayak ciri pertama yang kita buat ketahui kita kena lupus atau enggak gitu loh? Gejala awalnya apa biasanya? Gejala awal dari seseorang terjangkit dari penyakit lupus. Lupus ini termasuk dari penyakit apa? Autoimun. Langsung jawab apa pertanyaan satu lagi? Biar ditampung. Tampung dulu. Tampung dulu boleh. Selanjutnya. Dari kelompok 2. Ini. Perkenalkan, saya Nanda Putri Wijaya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah penyakit lupus dapat menyerang bagian tubuh yang lainnya? Terima kasih. Jadi bagian lupus ini apakah bisa menyerang bagian tubuh yang lainnya? Apa sih yang biasa diserang bagian lupus ini? Langsung jawab, gimana? Langsung jawab. Langsung jawab, satu lagi. Enggak, jadi 2 aja. 2 ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompoknya Yuahya. Kalau tidak salah pertanyaannya adalah gejala awal dari lupus kan? Izinkan saya menjawab. Gejala awal dari lupus itu bervariasi. Dia itu dapat berupa kelelahan, nyeri sendi, ruam, dan demam. Nah, secara bertahap gejala itu akan berkembang atau kambuh lebih parah lagi. Area nyerinya itu biasa menyerang di bagian otot. Jenis nyerinya nyeri di bagian dada. Bisa juga di seluruh tubuh, seperti penyakit-penyakit lain di seluruh tubuh seperti anemia, demam, kelelahan, atau malaise. Mulutnya juga akan terasa kering, kulitnya ruam bersisik atau ruam merah, rambut rontok atau kerontokan rambut,
Umumnya air seninya berdarah, fenomena Raynaud, gangguan depresi, dan kegelisahan, pembengkakan, penurunan berat badan, retensi air, ruam pada wajah, sakit kepala, sendi tegang, atau sensitif terhadap cahaya. Terima kasih. Apakah menjawab pertanyaannya? Pertanyaan satu lagi, bagian mana yang biasa diserang oleh penyakit lupus ya? Baik, jadi pertanyaannya adalah bagian apa saja yang diserang oleh lupus? Jadi bisa menyerang beberapa bagian: kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Itulah mengapa ada transplantasi ginjal. Dan sedangkan penyebarannya tidak seperti AIDS, lupus tidak bisa nyebar dari orang ke orang. Adakah mau menanggapi terkait itu bagiannya? Apakah menjawab pertanyaannya? Ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan yang diberikan untuk kami lagi, bolehlah kami akan menutup presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oh, Kelompok selanjutnya tentang alergi, sindrom. Kelompok 4 atau kelompok 6 yang mau? 4. Oke. Kelompok 4 ya? Itu ini loh. Sudah, ayo. Siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemana ini? Oke. Oh, ini belum kita kirim PPT. Lanjut. Perkenalan. Oke, sekarang kami bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Yusuf Ramadhani. Nama saya Olivia Permata. Nama saya Nor Nazifah. Nama saya Maulisa Ramadhani. Nama saya Jeza Zahira Sabita. Nama saya Farisa. Dan hari ini kami akan presentasi mengenai Stephen Johnson Syndrome. Stephen Johnson Syndrome mereka presentasi pada hari ini. Oke, yang pertama itu Yang ini dulu ya? Ya. Nah. Nih. Yang satu. Oke, untuk gambar yang alergi itu gambar yang pertama, kemudian gambar autoimun itu gambar kedua itu merupakan autoimun, gambar ketiga itu gambar penyakit AIDS. Menurut Anda, berdasarkan kasus tersebut, sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan termasuk jenis. Studi kasus yang dibahas terkait gangguan sistem pertahanan tubuh yaitu bagian dari alergi. Alergi reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imun terhadap zat tertentu yang seharusnya tidak berbahaya. Selanjutnya ya. Gejala yang timbul saat seorang menderita penyakit seperti Shiva dalam kehidupan sehari-hari adalah gejala sindrom Stephen Johnson, demam hingga 338 derajat Celcius atau lebih, tubuh terasa lelah, perih di mulut dan tenggorokan, mata terasa panas, batuk, nyeri sendi, sakit kepala. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut adalah 1. Memiliki kelainan genetik yang dapat memicu timbulnya efek samping obatan tertentu. Lalu pernah menderita sindrom Stephen Johnson atau memiliki keluarga yang pernah memiliki kondisi ini. Dan penggunaan obat-obatan penyakit sendi seperti allopurinol, obat-obat penghilang rasa nyeri, antibiotik, obat pencegah dan pengurangan kejang-kejang, dan terapi radiasi. Awalnya gejala sindrom Stephen Johnson
menyerupai infeksi saluran nafas, seperti muntah dan diare selama 1-14 hari. Kondisi ini kemudian diikuti oleh munculnya kelainan kulit berupa merah-merah, bintik-bintik, dan kulit melepuh. Ada pula pengobatan untuk penyakit ini. Hentikan segera penggunaan obat, hindari memberikan obat untuk mengurangi gejala sindrom tanpa adanya pemeriksaan oleh dokter, segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Kesimpulan dari kasus ini adalah Stevens-Johnson syndrome adalah salah satu gangguan sistem pertahanan tubuh yang disebabkan oleh kelainan genetik, penggunaan obat-obatan, atau pernah menderita SJS. Gejala dari penyakit ini adalah infeksi saluran pernafasan, muntah, diare, dan munculnya kelainan kulit. Untuk mengobati gangguan sistem imun ini dapat dilakukan dengan menghentikan obat-obatan yang digunakan dan segera ke rumah sakit. Sudah? Oke, dari penjelasan kami tadi mungkin ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya terkait? Boleh? Boleh. Sabar. Mikrofon agak canggung lagi aku. Bentar. Semangat. Pemalu. Apa saja ya yang timbul dari gejala prodromal pada penyakit SJS? Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi? Boleh, itu dari kelompok 5. Kan penyakit Stevens-Johnson syndrome ini dapat disembuhkan. Kira-kira berapa lama waktu penyembuhannya? Ya. Apa tadi, bisa disembuhkan atau tidak? Stevens-Johnson syndrome. Langsung jawab? Ya. Untuk pertanyaan pertama itu, gejala prodromalnya itu ada demam, malaise, batuk, koriza, sakit menelan, sakit kepala, nyeri dada, muntah, mialgia, dan atralgia. Setelah itu akan tumbuh lesi kulit, mukosa, dan mata. Oke, untuk pertanyaan perawatan Stevens-Johnson syndrome biasanya memerlukan rawat inap. Pemulihannya bisa memakan waktu berminggu-minggu, tapi kalau parah banget itu bisa berbulan-bulan. Sudah? Boleh. Ada yang mau menanggapi pertanyaannya? Tidak. Sudah. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi besok kita lihat tadi ada berapa kasus? Ada 3 kasus kan yang sudah dicontohkan oleh temannya. Ada AIDS, lupus, sama Stevens-Johnson syndrome. Kalau misalnya kita bahas terkait ini, bahwa dilihat ini bahwa gangguan pada sistem imun tadi ada 3 kan. Kalau misalkan perhatikan dulu ngadep depan. Oke. Kalau imunodefiensiasi itu artinya apa? Di mana menurunnya keefektifan suatu tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita terhadap namanya patogen. Patogen di sini dia itu ada 3. Apa patogen dalam tubuh kita? Yang ada betul ini dalam tubuh kita? Patogen jenisnya dibesarkan ada namanya virus, bakteri, sama satu lagi jamur. Nah, dari sini, dari virus, bakteri, sama jamur ini dia masuk ke dalam pertahanan tubuh kita. Apabila pertahanan tubuh kita itu mengalami penurunan keefektifan. Jadi, penurunan keefektifan itu dalam tubuh kita akan mengganggu pada sistem pertahanan tubuh kita. Kalau misalnya imunodefiensiasi, biasanya dia ini penurunan keefektifan sistem imunitas tubuh kita. Apa yang biasanya hilang? Pada di sini ada
sel T dan sel B yang hilang. Bagaimana? Biasanya kalau pada imunodeferensiasi ini tidak dapat, belum ada obatnya, tidak dapat disembuhkan. Kenapa tidak dapat disembuhkan? Karena dia yang diserangnya adalah sel T sama sel B, salah satunya sistem imun tubuhnya yang merusak total. Kalau ibaratnya kacau lah, rusak total, bisa balik lagi? Tidak. Nah, itulah bagian sindrom imunodeferensiasi. Contohnya apa tadi? Pada bagian penyakit AIDS. Bedanya kalau autoimun ini diserang oleh salah satu artis kita, siapa? Ashanty kalau Indonesia kan, bisa juga Selena Gomez. Apa beda autoimun sama imunodeferensiasi? Kalau autoimun, kalau setiap tubuh kita itu kan ada namanya sistem pertahanan tubuh atau protect. Nah, si bagian autoimun ini dia tidak bisa mengenali sel tubuh kita yang asli dengan benda asing yang masuk. Jadi dia ibaratnya ada tamu yang masuk, tapi yang dia anunya tuh orang rumahnya, jadi kayak senjata makan tuan. Jadi dia ini menyerang sel asli di dalam tubuh. Kalau misalnya sel aslinya yang diserang tapi sel asingnya yang tidak diserang, artinya sel asing yang bersifat patogen itu dapat menyebar luas. Itulah bisa menyebabkan penurunan pada autoimun. Autoimun ini bisa juga difaktorkan bagi ada faktor lingkungan, genetika, atau pola kehidupan. Apakah autoimun bisa disembuhkan? Sama, dia juga tidak bisa disembuhkan. Walaupun tidak bisa disembuhkan, tetapi pada penyakit autoimun sama AIDS ini bisa ada namanya terapi atau pengobatan supaya mempertahankan lama kehidupan mereka. Jadi tidak bisa diobati tapi bisa dikontrol. Kayak misalnya orang diabetes harus disuntik insulin terus. Nah, begitu juga pada penyakit AIDS sama si autoimun. Kalau yang terakhir itu alergi. Alergi ini artinya apa? Peningkatan reaksi hipersensitif bagian ini kan, bagian dari antigen terhadap suatu tubuh sehingga dia menimbulkan namanya reaksi. Kalau antigen mendorongnya namanya antigen ini kan, antigen ini membentuk yang namanya antibody. Nah, antigen ini apabila dia mendorong menjadi alergi disebut dengan alergen. Alergen itu apa? Bahan atau faktor yang menyebabkan seseorang itu terkena alergi. Misalkan faktornya ada di sini alerginya susu, ada di sini susu. Ada kan alergi orang susu, atau dia serbuk sari, bisa juga dia alergi kucing, bulu hewan. Terus dia bisa lagi alergi apa lagi? Debu, bisa alergi debu. Jadi atau kalau kita kaitkan pada sindrom Stevens-Johnson itu alerginya dari bagian apa? Obat. Jadi kalau misalnya pada sindrom SJS itu dia itu cara pendeteksi alerginya itu dengan mengkonsumsi berbagai macam obat yang mana menurut mereka yang menjadi indikator pada alergi obat tersebut. Jadi harus seseorang itu tuh mengkonsumsi dulu obatnya itu, misalnya bodrek, dia konsumsi pas demam minum bodrek. Oh, ternyata tidak bisa minum bodrek, makanya dia menimbulkan adanya ruam-ruam atau gatal. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu pasti membentuk suatu yang namanya respon, di mana dia itu masih memberikan, oh kayaknya benda ini tidak bisa masuk dalam tubuh kita, berarti dia kasih stimulus ke kita, kasih sinyal ke kita, oh tidak bisa ini, gitu. Jadi setiap dalam tubuh kita ini pasti memberikan respon apapun yang kita masukkan. Makanya kalau pada sistem pertahanan tubuh ini yang paling faktor mempengaruhinya itu ada makanan, lingkungan, sama pola hidup, pola aktivitas. Selanjutnya ngantuk. Kita games dulu.
Word wall, tapi terkait materi masih. Iya. Bisa kita mulai? Dibagikan ya? Apa kamu kodenya? Bagikan ya? Ya, Zaki. Iya. Boleh dimulai sekarang? Boleh. Ini satu kelompok, satu dikas apa? Tidak, dewek-dewek baik. Kan biar kamu tidak caknya lah diem galau kamu dengan pelajaran ini. Ada yang nanti tanya dulu terkait ini? Iya, udah peringkat harus semangat. Ini salah satu refleksi penyakit yang dapat termasuk gangguan alergi pada sistem imun. Mulai. Mulai diambil lah dikirim ini oleh Zaki. Iya. Udah kate. Coba lihat ini. Imun, yang ini asanti imun apa bukan? Alergi bukan? Kelihatan gambarnya. Ini lihat di papan tulis. Nah, yang cewek ini pilih, itu ada pertanyaannya kan, yang mana termasuk alergi? Ini nah. BC ya. Coba lagi. Yang makna terkait gangguan pada sistem imun. Cewek ini imun enggak? Atau alergi? Habis. Orang ketiga. Mulai lagi. Udah jadilah. Oke. Ini adalah contoh dari yang gangguan pada alergi. Oke. Ngadep depan. Sudah selesai kan? Fokus ke depan, yuk. Baliklah ke tempat semulanya. Iya. Ayo, hadap depan, papan tulis. Ada yang nanti ditanyai terkait tentang gangguan sistem pertahanan tubuh atau yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyai tentang gangguan sistem pertahanan tubuh? Enggak. Ayo, ngadep depan. Masukkan yang ke kursinya. Ayo. Ayo. Sudah apa? Nggak di situ apa nah? Ayo duduk.
sebelah depan semua. Oke. IPA 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada satu jenis obat yang tidak bisa dikonsumsinya. Itu tergantung dari si tubuhnya itu. Misalkan dalam si tubuhnya itu biasanya orang biasa bisa minum bodrek, tapi dalam tubuhnya ternyata berbentuk antigen dalam antibodinya itu dia tidak bisa membentuk suatu bisa cocok dengan si bodrek. Berarti dia tidak bisa minum bodrek. Berarti kalau dia sakit demam disarankan untuk mengkonsumsi obat yang lain. Jadi dia perhatikan dulu ke depan. Jadi dia spesifis. Jadi tergantung jenis obatnya yang tergantung kondisi dari tubuh si penderita. Jadi tergantung si tubuh itu apa. Makanya kalau misalnya alergi Stephen Johnson ini tidak bisa kita tidak tahu bisa harus ngejudge orang yang biasanya kena SJS ini adalah orang yang biasanya obat bodrek atau obat pusing paracetamol, tidak bisa karena kondisi dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ada lagi? Apa? Autoimun melawan kanker. Itu kan menyerang sel sendiri, sedangkan kanker itu sel tubuh yang sudah dari kanker itu adalah sel yang memakan jaringan yang lain kan? Nah, yang pada sistem pertahanan tubuh ini yang pasti kalian tahu kalau misalkan biasanya sel darah merah dimakan sel darah putih atau sel darah putih dimakan oleh sel darah merah kan? Komponen darah kita ada 3 kan? Sel darah putih, sel darah merah, sama keping darah. Biasanya kalau untuk penyembuhannya dia menggunakan bagian sumsum belakang. Karena menurut ibu, kalau misalnya sistem pertahanan tubuh ini yang paling berperan aktif itu adalah sel darah putih atau leukosit. Kenapa? Karena leukosit ini berfungsi untuk sebagai protek dari bibit-bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagian di mana? Dia ada bagian granulosit sama anagranulosit. Jadi yang berperan pada sisa pertahanan tubuh kita ini yang berperannya itu pada agranulosit atau tanpa ada butiran-butiran kasar. Kaitannya tadi dengan sel kanker. Sel kanker tidak. Kalau misalnya sel kanker itu bisa menyembuhkan. Autoimunnya menyerang sel kanker. Tidak bisa menyerang sel kanker. Karena apa? Sel kanker kan sel asing. Sedangkan sel dalam tubuh kita kan sel leukosit. Ya kan? Kalau hasil sel kanker itu kan mutasi dari sel dalam tubuh kita. Dari faktor makanan atau faktor kebiasaan. Misalnya micin, MSG yang kita gunakan. Jadi kan kenapa? Di setiap tubuh manusia itu punya sel kanker. Cuma bedanya aktif atau tidak sel kanker tersebut. Jadi kalau misalnya dia menyerang, malahan kalau semakin ada sel kanker, autoimunnya menyerang, otomatis sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun. Oke? Ada lagi? Baiklah. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh. Tidak apa-apa di situ, Mbak. Oh, nak berdiri? Boleh berdiri. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada pembelajaran hari ini itu sistem pertahanan tubuh atau imunitas merupakan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Imunisasi merupakan salah satu usaha manusia untuk menjadikan individu kebal terhadap penyakit. Kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari individu ke individu lainnya. Kelainan penyakit pada sistem kekebalan tubuh terdiri dari alergi, AIDS, dan autoimunitas. Kekebalan tubuh juga dapat kita jaga dapat ditingkatkan dengan memakan buah-buah. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada lagi? Oh, boleh. Tidak kati lagi loh. Yuk. Jadi kesimpulannya gangguan sistem pertahanan tubuh ada 3, imunodefisiensi, autoimun, dan alergi. Suaranya? Dan tiap manusia bisa mendapatkan salah satunya. Jadi kita harus bersyukur mendapatkan kesehatan lahir dan batin.
Tepuk tangan dulu untuk kawan yang sudah ngasih kesimpulan. Oke. Bahwa tadi kan kita sudah ada pretest. Nah, sekarang Ibu kasih soalnya post-test. Post-testnya sudah Ibu share di grup WA kan. Nah, nanti kerjakanlah. Terus sebelum itu kerjakanlah. Sudah, sekarang menurut kalian, nah sekarang perhati ke depan, itu akhirnya di kalian kerjakan prosesnya. Menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini 1, 2 atau 3? 1. Iya. Kalau 1 ini sebagai 1 atau 2 sebagai evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Terus juga nanti Ibu kasihkan link kalian terkait bagaimana sih pembelajaran yang akan refleksi pembelajaran yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Terus untuk pertemuan selanjutnya kalian cari pertanyaan terkait sistem pertahanan tubuh yang mana kalian belum pahami atau yang belum ingin kita gali lebih dalam. Dan untuk PR-nya, karena besok minggu pertemuan selanjutnya kita belajar tentang soal-soal sistem pertahanan tubuh. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada pantun dikit. Jalan-jalan pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Itu. Oke. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan mohon maaf lahir itu Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gawe kelas prosesnya 2 menit. 2 menit. 10 menit, gawe kelas 10 menit. Prosesnya sudah dikirim kan? Ya. Apa? Gawe kelak kaget nonton.
Sudah. Ini Wah, lah kamu nih ya. Wah, kelas Cambridge memang. Oke. Sudah? Belum? Belum. Oh. Semangat pagi kamu tuh, vitamin D, bagus. Jadilah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa dulu. Iya kan? Biar berkah. Sebelum kita menutup pembelajaran pada bagian ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke.